Nah, sebelum gua rasa kita masuk ke yang beneran teknikal ya, yaitu gue bakal ajarin kalian cara manage risk-nya ya, salah satu dari tim gua. Sini gue pengen kasih tahu dulu kayak konsep kita trading futures ya atau trading perpetual itu apa. Ini gue bakalan pakai beberapa bahasa kayak perpetual futures yang bakalan dijelasin nanti ya sama tim gua. Kan wajib nonton yang itu ya. Jadi setelah ini bakalan ada modulnya dia. Sini gue pengen jelasin ya, tujuannya kalian atau kita ya trading crypto. Ya misal kalian trading long short, long short, long short ya perpetual itu buat akumulasi more Bitcoin, titik ya. Jadi bukan buat kalian dapat cash lebih baik, oke itu ada bener ya. Tapi buat akumulasi lebih baik Bitcoin, sesimpel itu. Karena gini guys ya, salah satu hal yang gue rasa kalian perlu pahamin ya, dengan kalian trading, kalian harus, kita bilangnya outperform Bitcoin ya. Kalau kalian pengen akumulasi cash terus aja, itu kalian harus coba ngalahin return tahunannya Bitcoin ya, which is ya return tahunannya Bitcoin ya, kita kaliin ya, itu 40%-an ya, based on history-nya, on average ya, CAGR-nya ya. Jadi kalau kalian nggak bisa ngalahin di atas 40%, gue rasa itu very hard. Jadi yang kalian perlu lakuin itu setiap kali win atau loss trading, kalian akumulasi trading atau bahkan Bitcoin kalian itu jadiin collateral kalau kayak ke beberapa exchange ya, let's say ke, ya ini gue nggak dibayar ya sama exchange-nya, let's say di Bybit itu lu bisa collateralin Bitcoin lu ya buat lu tradingin dan sebagainya. Itu pokoknya sistem ya. Jadi sistemnya itu di sini yang kalian perlu pahamin. We trade to accumulate more Bitcoin. That's it. Ya, kita bukan to get more. Itu ada benernya, tapi end goal-nya itu buat dapetin lebih banyak Bitcoin. Salah satu hal yang menurut gua miskonsepsi di sini yang perlu kalian pahamin, winning rate itu nggak harus tinggi guys. Ya di sini gua tunjukin ya tabel ya. Jadi winning rate itu mau kalian winning rate 50% itu tetap bisa profitable. Selama apa? Selama risk to reward-nya itu sebanding. Tapi yang kalian perlu pahamin satu lagi di sini juga, risk to reward sama winning rate itu nggak bisa berjalan lurus. Ya maksudnya kayak gimana? Jadi misal kalian pengen punya winning rate 70%, tapi risk to reward-nya pengen 1:2, itu udah dewa banget lu bisa kayak gitu. Jadi semakin tinggi winning rate kalian, risk to reward kalian bakalan semakin rendah. Ya, gimana caranya? Misal lu mau dapetin winning rate 90%, tapi let's say risk to reward-nya itu 1:2. Itu very hard, itu susah sekali. Jadi kan perlu realistisin dan ini cenderung jadi balance ya. Jadi semakin tinggi winning rate kalian, ya otomatis ya semakin baik kalian menang. Risk to reward ini semakin tipis ya. Jadi kalau 50-60% ya itu mungkin 1:2 ya. 1:2 itu artinya apa? Lu risk $1 buat dapat $2 ya, itu risk to reward 1:2. Kalau let's say winning rate gua 40% ya, tapi let's say RR gue risk to reward gue itu 1:2, gua masih tetap profitable loh. Kalau winning rate gua 40%, risk to reward gua 1:3, gua sangat-sangat profitable. Jadi lu nggak harus punya winning rate yang sangat tinggi. Lu cukup perlu jaga risk lu ya. Abis ini bakal diajarin ya gimana caranya lu nge-risk 1% di account lu ya. Jadi jangan over risk. Karena kenapa? Jadi kenapa orang bilangnya 1%? Kenapa nggak risknya 10%? Bisa jauh 10% loh. Karena kalian perlu pahamin table of drawdown. Kalau kalian drawdown 1%, itu buat ngebalikin ke BP ke atas, itu kalian cuma perlu balikin 1,01%. Tapi jadi let's say lu punya 100 juta ya, lu turun 1% jadi 99. 99 ke 100 ini gampang. Tapi kalau lu drawdown dari 100 juta misal turun ya, let's say berapa? 10%. Jadi 100 juta jadi 90 juta. Terusnya buat lu BP ke atas itu bukan 10%, karena 10% dari 90 itu 99. Jadi lu butuh 11%. Ya lu butuh percentage lebih banyak. Makanya kenapa 1%? Kita sangat meminimalisir drawdown di tradingan kita. Jadi itu yang gua rasa perlu kalian pahami di sini ya. Karena trading itu nggak selalu tentang menang terus, tapi yang penting kalian tutup buku itu bisa menang, dan eventually goal kita dari trading futures atau perpetual crypto di sini itu bukan buat accumulate more and more cash, tapi end goalnya itu tetap buat get more Bitcoin di sini goalnya ya. Jadi itu short crash course tentang trading ya, buat kalian yang ngerasa ada manfaatnya. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kalau ada modul selanjutnya atau kalau rame. Gue penasaran sih yang nonton video ini berapa lama. Jadi gue pengen kalian komen atau kalian tag gue di diskusi publik ya, trade itu ya, atau enggak ya trade itu lu komen sekarang ya, lu tag gue sekarang.